Hello everyone, welcome to my language teaching method video. My name is Nashwat Abdurrahman, and in today's video I would like to explain on one of the interactive teaching methods called card sort. So what is card sort? Card sort is an interactive learning activity where students organize information into categories. This method is based on active learning and constructivist theory, where students build their own understanding. Jadi, card sort itu adalah aktivitas belajar di mana siswanya mengelompokkan atau mencocokkan kartu yang berisi kata, frasa, kalimat, atau konsep ke dalam kategori tertentu. Lewat kegiatan ini, siswa itu nggak cuma mendengarkan penjelasan dari guru, melainkan siswa ini tuh terlibat secara langsung. Bahkan di proses belajar itu, siswa adalah subjek yang aktif dibanding teacher-nya. Metode ini tuh berasal awalnya dari konsep active learning ya, atau constructivism, di mana siswanya itu membangun pemahaman mereka sendiri lewat pengalaman belajar. Jadi di sini itu siswa itu membaca, melihat, lalu mereka itu memproses sendiri di pikiran mereka masing-masing, lalu pemahaman mereka ini akan mereka terapkan ke dalam card sort ini. Now there are two types of card sort, closed and open card sort. In a closed card sort, the teacher provides in the categories and students simply classify the cards into those given categories. This type is more guided and suitable for beginners. Meanwhile, in the open card sort, students are not given categories. Instead, they created their own categories based on their understanding. This type is encourage higher level of thinking and creativity. Jadi ada dua tipe, yang pertama itu adalah tipe tertutup dan yang kedua itu adalah tipe terbuka. Yang tipe tertutup itu kategori dari kartu-kartu yang akan diberikan itu semuanya dari teachernya, dari gurunya, dari pengajarnya. Jadi nanti ketika kartu dibagikan, instruksi akan dimulai, semua itu akan based on the teacher. Jadi contohnya kita dibagikan kartu, lalu teacher akan bilang, nanti disusun sesuai dengan jenis katanya, entah verb atau noun. Kalau yang close seperti itu. Jadi, yang close ini tipenya lebih mudah dipahami dibanding yang open. Karena yang close ini lebih tertata ya, lebih guided, lebih tertata. Jadi, anak-anaknya ini nanti akan mengerti, yang disusun tuh harusnya seperti ini, kata-katanya itu harusnya seperti ini. Kalau yang open, itu dia karena no categories and students create their own. Jadi cuma dibagikan, nanti students itu disuruh mikir sendiri. Ini artinya apa? Ini maksudnya bagaimana? Disusunnya itu dengan apa? Tanpa diberi instruksi yang jelas. Nggak seperti tadi ya, yang close, yang dimana teachernya tuh bilang, ini nanti disusun sesuai verb ya, ini disusun sesuai noun. Enggak, yang open ini betul-betul open, jadi nanti terserah studentsnya itu mau natanya seperti apa, nanti akan dibahas di akhir. Begitu. Jadi yang close ini lebih cocok untuk beginner level atau anak-anak mungkin ya, dibanding yang open. Yang open ini karena lebih susah pengaplikasiannya dan karena ya lebih broad, lebih luas sekali definisinya, jadi mungkin lebih cocok untuk yang higher level, di mana anak-anaknya ini sudah bisa mikir sendiri, sudah kreatif, dan sudah kritis pemikirannya. Begitu. Lalu, di sini teacher's role-nya sendiri itu adalah sebagai facilitator, organizer, and guide. Jadi teacher di sini, dia nggak akan jadi orang yang terus berbicara, nggak akan jadi orang yang terus di depan dan didengarkan, melainkan hanya menjadi facilitator. Facilitator di sini yang nanti akan membagikan kartu, lalu nanti akan menginstruksikan bagaimana cara kita bermainnya, bagaimana cara kita belajarnya, lalu sisanya nanti akan dilakukan oleh murid. Makanya di sini sebetulnya teacher's role itu tidak terlalu mencolok karena di sini adalah student-centered learning. Card sort is more suitable for teaching reading comprehension, vocabulary, and grammar because students actively classify information, which helps them understand relationships within concepts. The main objective of using card sort is to help students organize and understanding information more effectively. This method is especially
suitable for teaching reading and grammar. In reading, it helps students identify relationships such as main ideas and supporting ideas. In grammar, it helps students classify language forms such as part of speech, sentence structure, or tenses. Although personally, I thought that this method is suitable even for speaking because there are some discussion that was happening between the groups or the students. Jadi Karsut ini itu lumayan cocok ketika untuk mengajarkan grammar dan reading. Karena nanti dan vocabulary juga karena nanti murid-murid itu akan mendapatkan vocabulary baru, lalu juga grammar baru karena nanti ada tulisan sentence structure or vocabulary or tenses, di mana itu akan menjadi pengalaman baru untuk mereka. Cuman kalau menurut saya sendiri, Karsut ini tuh cocok untuk bahkan lebih dari itu, karena mereka nanti nggak akan cuma membaca, tapi mereka akan berdiskusi antar kelompok ataupun dengan temannya mereka sendiri. Saat mereka menyusun kartu-kartu yang akan mereka dapatkan. Begitu. Cuman kalau dari yang tertera dan yang saya baca, itu memang si Karsut ini tuh cocok sekali untuk grammar, untuk reading, dan yang terpenting itu adalah untuk comprehension, di mana nanti murid-murid itu akan memahami sendiri apa yang akan mereka lakukan di method of Karsut. Now I'll give you like this simulation, what will happen in the classroom. I'm using the closed method since it is more easier than the open one, and it's suitable for beginners. And the first thing that you can do is make a group. If you have a big classroom, mungkin kalau kelasnya isi muridnya itu lebih dari 20, mungkin bisa di-divide setiap anak itu menjadi 2 grup. Satu grup itu berisi 2 anak atau sampai 5 anak. Agar mereka tuh ada waktu diskusi dan diskusinya bakal lebih seru gitu karena nanti mereka nggak sendirian untuk mikir si Kartsurtnya ini, apa yang harus mereka lakukan di situ. Lalu yang kedua, setelah sudah make group, sudah dibagi menjadi beberapa grup, itu akan diberikan cards. Give students the cards. Now after you give the students the card, you can make a clear and short instruction. Jadi nanti instruksinya itu harus jelas dan harus singkat. Jadi tidak boleh lama-lama karena nanti agar students-nya itu mereka berdiskusi sendiri. Contohnya seperti, baik sekarang kartu-kartunya harus dibagi verb sendiri, noun sendiri, dan adjective sendiri. Sudah, begitu saja. Lalu nanti setelahnya, let the students work in their own ways. Biarkan mereka berdiskusi, biarkan mereka berpikir sendiri, biar mereka comprehend sendiri kartu-kartunya itu apa saja, kata-katanya apa saja. Dan nanti teacher di situ hanya sebagai orang yang observe. Hanya melihat dan mungkin bisa sih kayak praise the student. Mungkin bisa bilang kayak good job kalau grup mereka sudah selesai, atau kayak mereka diskusinya bagus, kita bisa praise mereka, kayak kasih pujian sedikit, mungkin biar nanti lebih semangat ya pas mereka working. Lalu setelahnya mungkin kalau sudah selesai semua, kita semua kartnya itu sudah disusun dan anak-anaknya itu sudah selesai semua per grupnya. Setelah itu bisa didiscuss apa yang mereka dapat dan nanti mereka bisa share ke grup-grup lain. Karena nanti kartis itu beda-beda ya. Setiap grup itu akan mendapat kartu yang berbeda. And I think that's that. Karsut. Simple, fun, and effective. I hope you can try this method in your future classroom. Yeah, I think that's all from me. My name is Nashwat Abdurrahman. Thank you for watching.